Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil itimati 'alal amali nuqsanur raja'i inda wujudi zalali. Jadi sebagian dari alamatnya bersandar atas amal niku nuqsanur raja', akan berkurangnya pengharapan inda wujudi zalali, ketika dia mengalami suatu kesalahan. Inda wujudi zalali, ing dalam nalikane wujudi kepleset. Inda wujudi zalali, ing dalam nalikane wujudi kepleset, dengan gambaran praktek pripun bi antas duro kelawan cinta mentu. Bi antas duro kelawan cinta mentu minhu saking abet. Minhu saking abet apa maksiatun maksiat. Contohnya kasihan kaya zina. Jadi ini kita termasuk sisi yang perlu diperhatikan. Jadi alamat wong itu bersandar dengan amal. Misalnya sampai iso ngaji Quran, iso menghafalkan, itu ojo sampai yang jeneng amal. Ngaji terus ditutup mushafi, alhamdulillah matur suwun ya Allah, pagi ini panjenengan memberikan nikmat kepada saya ya Allah, saged menghafal Quran, saged menerus Quran, saged maca Al-Quran. Kudu niku dibalikno dalam kersane Gusti Allah. Soalnya nanti kalau sampai senden nang amale kegawa hawa nafsu, nanti yang terjadi itu suatu saat gelana sing dihafal lagi lali, akhirnya ya tadi nuqsanur raja, akhirnya sifat optimisnya, semangatnya itu berkurang. Ya jangan kurang, karena memang hafalan itu bisa berkurang, kefahaman itu bisa berkurang, seperti yang dialami oleh Imam Nawawi ketika beliau Al-Imam Syafi'i matur kepada gurunya, guru, kenapa hafalan saya itu kok nggak seperti dulu? Kata gurunya, dia pakai menjelaskan untuk bitarkil ma'asi, meninggalkan maksiat. Itu salah satu kekurangan bagi siapapun yang bersandar amal, menyandarkan amal, alamat desenden terhadap amal. Nanti akan kurangnya semangat ketika dia baru kepleset. Kepleset itu ya seperti contoh seperti zina. Zina itu macam loh. Zina ada zina mata, zina telinga, zina mulut, dan yang paling ngeri zina persetubuhan. Misalnya sampai telepon-teleponan wong loro, itu termasuk bagian dari zina. Nah, video callan berarti lewat video calling atau lewat suara itu masuk zina. Misalkan yang HP itu macam-macam, jadi ya mengkhawatirkan. Sehingga karena sampai itu aktivitasnya disimak, diperhatikan oleh masyarakat. Selanjutnya waghaflatin nalali anillahi saking Allah Ta'ala. Terus dia ghaflah dari Allah SWT. Padahal Allah itu tidak pernah lupa kepada hambanya. Allah selalu memantau, memperhatikan setiap gerak-gerikan kaulane. Wajinane wong, manusia itu kan mahalul khata' wanis. Ya, manusia itu tidak maksum. Sing maksum cuma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali itu pun kelasnya wali kutub, wali abdal, dan wali-wali yang lain. Itu sifatnya bukan maksum, tapi mahfud. Dia terjaga. Tetap yang maksum adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma wali mahfud itu, wali yang mahfud itu, dia melakukan kesalahan tidak sampai berbohong, kesalahan yang tidak sampai menimbulkan dosa. Seperti contohnya Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Beliau tidak pernah seumur hidup pun beliau berbohong, tidak pernah. Sedangkan kita fi kulli yaumin, hampir setiap hari kita berbohong kepada temannya, berbohong kepada orang tuanya, anak oma, berbohong kepada bunyainya, gurunya. Setuin dulu. Sini ngapusi. Pura-pura
yang pura-pura tidur, ada yang pura-pura sakit. Nah, sakit tenang bahaya. Selanjutnya watarki auratin lan ninggal pira-pira wirid. Watarki auratin lan ninggal pira-pira wirid dan meninggalkan aurat. Aurat itu macam-macam ya wiridan. Jadi biasanya wiridan orang wiridan itu kalau ngandalkan amalnya, ngandalkan pada dirinya, nanti suatu saat orang wiridan itu nanti dia malas atau paling tidak semangatnya berkurang. Nah, Al-Imam Ibnu Athaillah menyampaikan makolahnya, dawuh-dawuh hikmahnya. Di antara yang pertama, min alamatil itimati alal amali nuqsanu roja'i inda wujudi zalali. Tujuannya apa? Mengantisipasi bagaimana amaliyah yang kita lakukan itu iso tetap istiqomah. Di antara istiqomah ojo sampai senden bahwa kita bisa mengamal atau bisa beribadah. Makanya para kiai itu ada yang habis sholat itu nih, itu orang para sholat baca alhamdulillah matur suwun ya Allah, pagi ini atau malam ini kalau sangat ibadah, jadi sholat ibadah dikembalikan kepada Allah. Ono sing kiai modele bar sholat istighfar astagfirullahaladzim, sholat duhur 4 rakaat kok iso khusyuk, ngambil TV kok iso khusyuk pol-polan, ono iklan sponsor koyo gak itu. Wis iklan meneh, sponsor meneh. Iso khusyuk delok TV, tapi sholat iso khusyuk. Ono yang seperti itu. Kita tinggal pilih yaman apa istighfar atau alhamdulillah. Ya terserah. Terserah kalau jamaah sing di imam sing di. Wa min alamat kaunihi lan setengah saking alamat anane abad. Wa min alamat kaunihi lan setengah saking alamat anane abad iku minal arifina setengah saking pira-pira wong kang makrifat. Iku minal arifina setengah saking pira-pira wong kang makrifat fana utawi sirnone abad. Fana utawi sirnone abad sirna an-nafsi saking awak dhewe abad. Jadi alamat dari bahwa seorang hamba itu termasuk minal arifin fana an nafsihi, dia merasa fana dari dirinya. Kok sombong ya? Nah ini prakteknya sekarang. Faidah waqa'an mongko dalam nalikan itu miba sopa abad. Faidah waqa'an mongko dalam nalikan itu miba sopa abad tumimbo fisilati dalam kesalahan. Fisilati dalam kesalahan aw asoba atau mengenani. Aw asoba atau mengenani ru'ing abad apa ghaflatun lali. Apa ghaflatun lali syahidah mongko ningali sopa abad. Syahidah mongko ningali sopa abad tasrifal haqqi ing olehi ngwa'akidatkan hak. Tasrifal haqqi ing olehi ngwa'akidatkan hak fihi ing dalam abad. Fihi dalam abad wajaro yana qadaihi lan olehi nglakokake qadai al-haq. Wajaro yana qadaihi lan olehi nglakokake qadai al-haq alaihi ing atase abad. Alaihi ing atase abad. Fa idza waqa'a fi zillatin aw asabahu ghaflatun syahida tasrifal haqqi fihi wajaro yana qadaihi alaihi. Ketika seorang abad itu dia jatuh di dalam sebuah kesalahan. Jenenge menungso kakean dosa. Menus kakean dosa. Kebanyakan manusia itu banyak dosanya. Termasuk aku juga ada dosanya. Ya, semakin umur, semakin tambah umur, ya tambah amalnya, tambah dosanya. Tapi juga ada orang yang dosanya sedikit juga ada. Tapi awake dhewe hidup zaman sekarang ya Allah. Sumpah, bapak ibu yang ngaji, waya sholat, waya sekolah, kanti isti, saya mau nonton. Al-asobahu ghaflatun atau dia mengalami ghaflah lupa. Ketika dia dalam kondisi seperti itu, syahidah tasrifal haqqi fihi wa jarayana qadaihi alaihi, bahwa dia melihat dirinya bahwa memang Allah telah mentakdirkan, Allah yang menggerakkan pada diri kita.
Gusti Allah sing nglakoni, Gusti Allah yang menjalankan, Gusti Allah yang mentakdirkan. Tapi ya karena sebagai ta'adub, sebagai wong ahli sunnah wal jamaah, nak ono takdir apik itu minangka fadli Gusti Allah. Nah kita itu ditakdir elek mergo napa kecobane awake dhewe. Itu sebagai ta'adub. Berarti ini ya Allah, nah pas kelakuannya ya Allah Gusti, ternyata aku juga punya kekurangan. Kalau saya punya kekurangan seperti ini kan akhirnya dibaliknya datang dari Gusti Allah. Jadi suatu saat aku nanti prestasi, jangan sampai aku sombong, aku dari kelebihan ini ya sing maringi Gusti Allah. Jadi biar apa gitu, tujuannya biar nggak putus asa, agar tetap iling datang bersani Gusti Allah. Jika kita baru prestasinya bagus, kita bersyukur kepada Allah. Di saat kita jatuh turun ke bawah, kita juga tidak berputus asa atau sama orang mati Gusti Allah. Bicaranya agar menstabilkan hati dan diri kita tetap wonten jalan sing diridhoni dening Gusti Allah. Kama anahu kaya tamasatuhni kelakuan. Kama anahu kaya tamasatuhni kelakuan ide. Kama anahu kaya tamasatuhni kelakuan. Iku ida sodaro indalan nalikane mentu. Iku ida sodaro indalan nalikane mentu minhu saking abad. Minhu saking abad apa ta'atun ketaatan. Apa ta'atun ketaatan Allah utawa bertilo. Allah utawa bertilo lagu kedua abad. Lagu kedua abad apa musyahadatun peningali Allah. Apa musyahadatun peningali Allah qalbiyatun kang bangsa ati. Qalbiyatun kang bangsa ati lam yara mongko ora weruh sapa abet. Lam yara mongko ora weruh sapa abet fidalika ing dalem mengkono-mengkono musyahadah. Fidalika ing dalem mengkono-mengkono musyahadah. Haulahu ing gayane abet. Haulahu ing gayane abet wa quwwatahu lan kekuatane abet. Wa quwwatahu lan kekuatane abet. Jadi ketika seseorang itu nanti menjalankan ketaatan, terus oleh Allah diberi anugerah yang bermacam-macam, dia tidak langsung melihat bahwa aku bisa ngene, aku boten. Kaya praktek omongan ditunggangi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana sampai akhir. Setelah makan terus alhamdulillah matur suwun ya Allah, panjenengan memberikan saya kekenyangan ya Allah, diberi warak mergo lantarane makan sego ana lawo. Orang terus ketemu warak iya ora warak pamani ora warak. Lah itu ini sebetulnya secara logika dimasuk akal, tapi koyo-koyo menafikan peran Gusti Allah. Jadi perlu diri kita tetap bicara, tetap ngirit Gusti Allah dalam semua apapun, jangan sampai lali karo Gusti, tetap digeret. Tujuannya awake dhewe ben ora lali, ben ora lali. Fala farqa mongko ana perbedaan iku wujud. Fala farqa mongko ana perbedaan iku wujud. Fala farqa mongko ana perbedaan iku wujud indahu ing dalem sandingi abet. Indahu ing dalem sandingi abet bainal halaini ing dalem antarane tingkah loro. Bainal halaini ing dalem antarane tingkah loro li anahu krana tamasudune abet. Li anahu krana tamasudune abet iku halikun wong kakek. Iku harikun wong kang karen fi hali tauhid ing dalam segoro ni tauhid. Fi hali tauhid ing dalam segoro ni tauhid. Qad istawakan teman-teman podo. Qad istawakan teman-teman podo apa khaufuhu wa dini abad. Apa khaufuhu wa dini abad wa raja'uhu lan pengarep-ngarepe abad. Wa raja'uhu lan pengarep-ngarepe abad fala yang kusuma ka orang-orangi. Fala yang kusuma orang-orangi apa alisyanu turhoko. Apa alisyanu turhoko khaufahu ing wedine abet. Khaufahu ing wedine abet wala yasitulan orang nambahi. Wala yasitulan orang nambahi. Apa alisanu gawe bagus. Apa alisanu gawe bagus roja'ahu ing pengarep-ngarepe abet. Roja'ahu ing pengarep-ngarepe abet. Akhirnya niku napa to ngeten.
Fala farqa indahu bainal halaini li anna ghariqun fi bihari tauhidi qad istawa khawfuhu wa raja'ahu fala yanqusu al isyanu khawfahu wa la yazidu al ihsanu raja'ahu. Agar ketika nanti suatu saat seorang abad tersebut kok nanti dia melakukan isyan, kedurhakaan, dia nanti tidak sampai mengurangi rasa takutnya kepada Allah. Ada kalanya orang bermaksiat itu bukan kok dia nggak takut sama Allah, enggak, tapi karena dia sulitnya menjaga hawa nafsunya sehingga tetap masih maksiat. Kayak ceritanya sahabat Kanjeng Nabi namanya sahabat Nu'aimah. Sahabat Nu'aimah itu sahabat yang Rasulullah itu kalau melihat Nu'aimah itu Rasulullah yang tadinya murung sedih itu langsung gembira karena wajahnya Nu'aimah itu wajahnya menggemas. Saya tidak tahu. Pokok pas saya ngulang ngaji itu enggak sampai aku susah bosan. Dan tidak berdiri. Allah. Modelnya aja sampai ngaji sekolah Senin Kamis ya. Jangan kalau Kamis, Senin Kamis. Jumatnya kelewatan. Pembagian tugas. Kalau saya jadwal Senin, kalau saya jadwal Selasa, jadwal Rabu. Alhamdulillah 3 hari Minggu free semua tanpa jadwal. Jadi ketika melakukan suatu kemaksiatan itu bukan mereka itu kok nggak takut sama Allah, itu bukan. Sahabat Nu'aimah itu orangnya jadi sahabat dibanding dengan tabi'in. Dan di zaman kita saja kali ini itu dibanding sahabat kalah, karena sahabat itu memiliki keutamaan mereka bisa bertemu dengan Rasulullah, bertatap muka dengan Rasulullah, berdialog dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nu'aimah itu sudah dimarahi sama Kanjeng Nabi, kamu jangan minum khamar. Iya Kanjeng Nabi, saya nggak minum. Jarak beberapa hari minum sampai teler. Akhirnya dihukum sama Rasulullah, bismillah teler lagi. Itu salah satu sepengetahuan itu. Bukan Nu'aimah itu nggak takut sama Allah, bukan, tapi beliau belum bisa. Karena dalam tradisi jahiliyah dulu itu tradisinya ngopi banyu arak itu seperti ngopi banyu putih, biasa. Sehingga kebiasaan yang mendarah daging itu nggak bisa dilepaskan secara totalitas. Ada kisah Nu'aimah itu orangnya unik sahabat itu. Ada suatu saat itu Nu'aimah itu suatu saat ini. Nu'aimah itu suatu saat itu berada di Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Kemudian ada seorang buta dari penduduk Madinah, itu ada yang buta. Masuk mendekati masjid, tanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Cara Jawa nih, aku njaluk tolong ya, toilet di toilet. ABC ki ndi BC. Nah, kenapa to Mbak? Aku bingung ya. Oh ya wis, yang derek kula. Nah, terus bon niki biasanya jangan dapat yang ngoyo kalau tak materi gitu. Akhirnya tiba-tiba laki-laki buta itu terus ngoyo, terus ketika ngoyo ada orang berteriak, aneh ngoyo di masjid, karena buta tuh nih, tadi sadar bro, berarti kau ngoyo di masjid tuh. Ya Allah, aku mau jaluk tolong karo wong tak kondodono toilet bisa kok malah di masjid. Akhirnya orang tua buta itu ngoyo nang jero masjid. Terus akhirnya, ngapunten saya nggak bisa melihat. Dia sampai pengennya sopo, mau ono sing nggawa aku rene, gorene ki ono. Oh iya, sing dia nih ngomong, mau sing nggawa wong tua rene ki Nu'aimah mau. Oh kurang ajar Nu'aimah ki. Berarti aku njaluk tolong karo Nu'aimah tak kondodono wis malah ditokono nang masjid. Awas ketemu karo Nu'aimah. Suatu hari datang lagi ke masjid, terus akhirnya ketemu karo Nu'aimah, karena orang buta nih. Nu'aimahnya pasang suara, ada suara dari nopo enggak? Aku pengen Nu'aimah, dini aku tekok WC malah di orang masjid deh. Oh sampai udah Nu'aimah, yo tak tutup tiang mbak, dari pulau, siapa nggak tongkat? Iki tongkat tak gue, mungkin tongkatnya tak nonang Nu'aimah langsung saling kepuk ya, ditaruh lah tipis iki, nah habis sampai
Tengah habis sampai ke Rojak no ayam habis keproan langsung keprok prong. Astagfirullahaladzim, orangnya di belakang. Amirul Mukminin. Sayyidina Utsman bin Affan itu anak Amirul Mukminin, jenenge Utsman bin Affan. Ternyata sing dikeprok orang Nuaiman malah Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Itu untung bukan Khalifah Umar. Khalifah Umar botol dulu nih. Kejadian itu, Masya Allah. Ya Allah, itu bukan nih. Saat itu bukan Amirul Mukminin, bukan. Namanya itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan karena sahabat Nuaiman itu meninggal pada zaman Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, Nuaiman sudah meninggal. Dia meninggal lebih dulu daripada Rasulullah. Itu Utsman bin Affan. Ya Allah, Utsman bin Affan dikeproi wong. Bukan Amirul, bukan belum itu. Jadi ternyata yang dikeproi dipondongi ternyata bukan Nuaiman tapi Utsman bin Affan. Untung bukan Umar. Kalau Umar beliau pedangnya serang. Asyirah karawak so bisa. Saat itu juga terus wong itu bersumpah. Saya bersumpah saat ini saya tidak akan percaya lagi sama orang Madinah. Baru sering dihapusi orang Nuaiman. Tapi walhasil ketika Nuaiman meninggal dunia, Rasulullah itu menangis. Karena apa? Rasulullah kehilangan sahabat yang bisa menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menangis beliau itu. Itu suatu saat kajian Nabi baru majlis Masjid Nabawi kajian Nabi mulai ngaji sahabat. Terus tiba-tiba orang bakul mora mau tipun dahar mangan kabeh makan bakul mora makan Nuaiman pun juga ikut makan. Selesai makan akhirnya kajian Nabi jadi kajian Nabi maka kajian Nabi dipun total saja kajian Nabi mau ditawari saya ini ngotot kajian Nabi jenengan kan pemimpin harinya pemimpin itu bertanggung jawab mosok saya yang dipimpin harus dibayar kan gak baik itu kajian Nabi. Akhirnya saat Masjid Nabawi itu urunan ya mau bayar orang yang bayar orang akhirnya turunan kabeh domba itu salah satu keunikan Nuaiman, Masya Allah. Ketika beliau wafat Rasulullah menangis. Terus bahkan meninggalnya pun sahabat Nuaiman masih bisa menghibur Rasulullah SAW. Ketika dikubur kanjeng Nabi masih nongol sahabat ditambah ya Rasulullah jenengan mboten kundur wis sampean mulai kabeh sik aku tak nangis ora aku tak delok Nuaiman ku ditikoki malaikat mungkin akhir ora rasa jawab. Ya khawatir sahabatnya yang di Rasulullah ini khawatir gak saja pertanyaan ini mungkar. Nah kayak ditunggu nih. Pertanyaan pertama, man rabbuka? Allahu Rabbi. Gusti Allah pangeranku. Wa man nabiyuka? Sama-sama. Wa man nabiyuka? Aja banter-banter cik nandung. Rasulullah yang di bawahnya itu masih tersenyum. Sudah meninggal pun masih bisa menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat Nuaiman. Entah saya tidak tahu. Ketika nanti sahabat boyong itu nanti bunyai bersih apa? Alhamdulillah. Duduk tambah hombong. Utama ketika sahabat boyong nanti bunyai lagu cerita nih guru di sampai nanti berlinang air mata sampai telah boyong. Apakah seperti itu? Apakah Alhamdulillah. Itu kan antara yang pertama dan yang kedua kan saya tidak tahu nih. Apakah yang pertama, apakah yang kedua. Tapi sama jadi santri manut, ditimbali pisang langsung mudun, langsung marani, orang ditimbali nganteni pun 10 bos peker pisang. Saya tidak tahu saya itu. Jadi betul jadi kalau bunga-bunga atau kalau cukup dipanggil namanya sudah bergetar dindingnya langsung nyauti gigi no apa ya sampai barang terus nama itu gak nggak ngerti apa disai gak ngerti atau pas sampai pondok nyapu apa ya kantor-kantor woi sapu nih kapus di aku kok woi wis salahnya sapu nih bayu ngono gak ngerti ya gak ngerti. Nah kejadiannya apa soalnya ketika sampai boyong itu guru sampai nanti berdangkar mata diiringi dengan
doa. Tapi rasakan sebaliknya, sampai nanti boyong dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, ayuhan nas. Alhamdulillah. Tergantung sampean kebiasaan ngepolo sampean piye ngono. Bikin astagfirullah apa alhamdulillah. Sampeyan aja nomor 3, naudzubillah. Wal iyadu billah min dzalik sampai. Selanjutnya faman mongko te sapa wonge. Coba dikurang sedikit volume ini kok yang ini. Ini cek. Ini. Faman mongko te sapa wonge. Di sini wae. Faman mongko te sapa wonge. Kurang ini. Nganti jalur leren kae. Apa nih biudan ya? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun cukup. Faman mongko ta sapa wong iku lam yajid ora nemu sapa man. Faman mongko ta sapa wong iku lam yajid ora nemu sapa man hadil alamat iki alamat. Iki tasawuf, tapi saya mencoba mengemas kekinian. Gak terlalu tasawuf sufi sing terlalu sufi terangan ya. Nah terus sufi kan di sufi. Saya tasawuf ini saya kemas ke modernan. Sing kira-kira awit iki gak manfaat. Faman mongko te sapa iku lam yajid ora nemu sapa man. Iku lam yajid ora nemu sapa man hadil alamata iki alamat. Hadil alamata iki alamat ora nemu fihi ing dalem dalik. Fihi dalam dalik farijahid mongko pece mujahadah sapa man. Farijahid mongko pece mujahadah sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Nafsahu ing awak dhewe man mujahadah biriyadati kelawan riyadhah. Biriyadati kelawan pira-pira riyadhah wal adkari lan pira-pira zikir. Wal adkari pira-pira zikir hatta yaswilasi gotomo sapa abet. Hatta yaswila singko temoko sopo abad temoko ila makomil irfani mari makom marifat. Ila makomil irfani mari makom marifat. Kalau ternyata alamat-alamat ini faman lam yajid hadil alamat fihi fal yujahid nafsahu biriyadati wal adhikari hatta yaswila ila makomil irfani. Ketika apa yang ditulis dan disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah ini kok nggak ada ya tadi ya. Bapak pokoknya pokok iso ngamal mergo rahmati Gusti Allah, pomo kebelasan yang muka kecoroban dan video sampai ujung so rahmati Gusti Allah dan lain sebagainya tadi. Kok nggak ditemukan? Kalau kata beliau fal yujahid nafsahu biriyadati wal adkari. Disuruh untuk mujahadah merangi hawa nafsu ini dengan tirakat. Riyadhah itu ya bisa poso, bisa baca Quran, bisa dengan berzikir. Kata beliau hatta yasulah ila maqamil irfani sehingga abad itu sampai atau bisa mencapai maqam ma'rifat, mencoba untuk mengenali Gusti Allah. Wa muradul musannifi uti perkara kanthi karepake ki musannif. Wa muradul musannifi uti perkara kanthi karepake ki musannif bihadil hikmati kelawan iki hikmah. Bihadir hikmati kelawan iki hikmah ikutan syitus saliki teringga ikutan syitus saliki terengginasake wong kang suluk ikutan syitus saliki terengginasake wong kang suluk untuk memberikan semangat warafu himmatihi lan ningkatake himmah salik untuk memberikan semangat dia untuk meningkatkan himahnya. Anil itimadi saking tetanggenan. Anil itimadi andos saking tetanggenan. Anil itimadi andos saking tetanggenan ala syai'in ing atase suci. Ala syai'in ing atase suci siwa maulahu kang saliyane bendorone salik utawa abet. Siwa maulahu kang saliyane bendorane salik utawa abet. Tujuannya apa? Agar ini memberikan daya semangat dan meningkatkan himmahnya agar menjauhi iktimat bersandar atas sesuatu yang selain Gusti Allah.
Latas hidu orang gedengake. Latas hidu orang gedengake fil amali ing dalam pira-pira amal. Tidak untuk gedengake itu, tidak untuk membenci amal-amal yang tadi sudah dilakukan. Kenapa kata beliau latas hidu fil amal li anaha krana temesuni amal. Di anaha krana temesuni amal iku sababun sabab adiyun kang mongso pengadatan fil usuli dalam usuli Allah maring Allah Ta'ala. Wala tahkiru malan orang remehake perkara. Wala tahkiru malan orang remehake perkara tuntiju kang nimbulake apa amal. Tuntiju kang nimbulake apa amal hu ing. Bismillahirrahmanirrahim. Hu ing ma. Wala tahkiru malan orang remehake perkara tuntiju kang nimbulake apa amal hu ing ma. Bayane ma minal ahwali nyatane pira-pira tingkah. Minal ahwali nyatane pira-pira tingkah wa ghiriha lan liyane ahwal. Wa ghiriha lan liyane ahwal di ana dalika krana temesudune mengkono-mengkono. Wala tahkiruma tuntijuhu minal ahwali wa ghiriha iku minnatun kanugrahan. Anugerah minallahi saking Allah. Minallahi saking Allah Ta'ala layang bahi kang ora sayukjo apa radduhu nolak minnatun. Sebabnya ini bukan kok masalah membenci tentang amal-amal. Amalannya itu bagus, baik. Karena apa? Amal-amal entah itu sholat, entah itu dzikir, entah itu sedekah, baca dan lain. Kata beliau li annaha amal-amal seperti itu sababun adiyun. Itu merupakan sebab kebiasaan fil wusuli ila Allah yang bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala takruma tuntijuhu minal awwali wa ghiriha li anna dzalika minatun. Sebab aktivitas ibadah seperti itu niku termasuk minatun anugerah dari ngersani Gusti Allah. Nah, wis minangka anugerah, kalau sudah minangka anugerah sebagai anugerah layak bagi radduhu, enggak boleh kita menolak. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.